yang tadi dokter bilang, gue tuh juga makan tuh bener-bener sekarang tuh hati-hati banget. Jadi nggak, kalau dulu kan wah mandepan apa segala macam. Nah sekarang tuh bener-bener kayak pas sate itu dari samping, terus kayak ngunyah tuh kayak gue makan apel juga gue potong-potong gitu. Hai beauty lovers, saya dengan Angga Rahman. Nah siang hari ini saya udah di The Clinic Beauty Philosophy. Nah kalian udah tahu kan kalau misalnya udah kurang lebih hampir 4 bulan saya pakai veneer. Nah, bisa dilihat kan? Nah banyak banget teman-teman aku tuh yang nanya, karena memang aku tuh dari dulu memimpi-mimpikan memang punya veneer, dan memang sebagai orang yang bergerak di bidang PR, jadi aku tuh amat sangat memimpikan juga mempunyai gigi yang bagus. Dan kalian tentunya juga banyak banget teman-teman aku juga yang nanya kemarin kalau misalnya, enggak lu veneer di mana sih gitu, kok natural banget ya, kok bagus banget ya hasilnya gitu. Nah juga aku juga langsung rekomend tentunya ke The Clinic. Nah tentunya dengan dokter gigi Jeffrey. Nah banyak banget kan teman-teman aku juga yang nanya, gimana sih sebenarnya veneer tuh prosedurnya kayak gimana sih, susah nggak sih, sakit nggak sih, ribet nggak sih dan sebagainya. Nah nanti siang hari ini langsung aja nanti aku mau nanya-nanya, ngobrol-ngobrol sama dokter Jeffrey, jadi biar langsung jawaban yang kalian tanyakan ke aku langsung ditonton gitu ya. Oke? Nah jadi nanti kita langsung ketemu sama dokter Jeffrey ya. Hai beauty lovers, nah udah langsung sama dokter gigi Jeffrey, jadi kita langsung tanya-tanya aja. Hai dok, halo, apa kabar? Baik. Oke, jadi aku langsung mau nanya aja nih dok ya, sebenarnya apa sih fungsi veneer itu sendiri selain untuk mempercantik gigi tentunya? Ya jadi fungsi veneer itu bisa menggantikan tambelan juga sih sebenarnya, tambelan gigi yang dimana tambelan gigi yang sering lepas, yang biasanya tambelan menyeluruh di gigi bagian luarnya aja sering lepas, maka biasanya digantikan dengan veneer. Nah nanti veneer itu juga kita ada 2 macam juga sih untuk bahan-bahannya sendiri. Tapi veneer itu sebenarnya lebih ke untuk membuat warna gigi lebih natural, bisa lebih putih sesuai dengan keinginan pasien. Jadi veneer itu pasien itu bisa memilih untuk warna, terserah dia mau gimana untuk warnanya. Dan yang terutama juga kita bisa merubah susunan gigi juga. Nah kasus gue kemarin itu kan gigi gue nih agak berantakan ya dok ya. Jadi kayak banyak yang bolong, terus tiba-tiba ada juga yang memang harus di root canal, ternyata root canalnya belum benar. Nah itu kemarin itu kan gue juga milihnya akhirnya indirect. Jadi gue juga pengen nanya sih dok, indirect sama direct tuh apa sih? Sebenarnya banyak banget orang tuh yang bingung kan, sebenarnya apa sih direct, sebenarnya apa sih indirect? Mungkin mulai dari kasus kamu dulu ya. Di kasus kamu kemarin itu kenapa harus di root canal? Root canal itu jadi perawatan syaraf. Karena ada gigi kamu yang kemarin sudah berubah warna hitam. Ya kan? Dan itu ada yang bekas di crown dulu kan. Yang sebelumnya ada di selongsong crown. Jadi kalau gigi sudah pernah di crown itu biasanya apalagi sudah berubah warna, otomatis kan gigi kamu sudah mati. Nah seharusnya namanya di perawatan syaraf dulu. Nah sebenarnya veneer pun direct atau indirect sebenarnya bisa dilakukan di gigi yang belum pernah di perawatan syaraf. Makanya untuk kasus kamu kan ada yang di crown, ada yang di veneer. Nah kalau di crown itu untuk kasus yang giginya sudah mati atau perawatan syaraf, seperti itu. Jadi istilahnya kita bikin selongsong full nih. Jadi makanya ada kombinasi gigi depan kamu yang di crown, ada juga yang samping kanan kiri yang itu di veneer. Yang dimana kalau crown itu kan kita membawa gigi terlalu banyak. Tapi untuk kasus kamu kan kemarin memang saya kombinasi karena memang ada yang sudah mati. Nah terus habis itu bedanya direct sama indirect tuh berbedanya gini. Kalau direct itu kita memakai bahan tambelan gigi. Nah itu dimana pasien itu cuma datang 1 kali visit doang, habis sudah selesai. Kalau yang kamu kemarin itu indirect itu kamu butuh waktu 2-3 kali pertemuan. Bedanya di situ sih. Tapi untuk dari ketahanan untuk veneernya sendiri jauh, boleh yang direct dan indirect. Karena direct itu kan dia bisa kusam. Karena dia komposit gitu ya? Betul sekali, komposit tambelan gigi. Jadi dia bisa berubah warna. Kalau kita ngerokok, kalau kita minum kopi apa segala macam. Apalagi makanan di sini kan banyak kunyitnya. Istilahnya gampang merubah warna gigi. Banyak rempah-rempah lah. Ya betul. Nah makanya kalau direct itu biasanya untuk pasien yang istilahnya memang mau coba veneer dan memang harganya benar-benar jauh lebih murah dibanding yang porselen yang indirect punya. Nah tapi biasanya setelah kalau misalnya dia pakai yang direct, nanti ujung-ujungnya nanti mereka akan ke indirect.
karena mereka malas untuk datang ke klinik lagi untuk retouch lagi. Kayak sama kayak kita bulu mata aja, udah mulai agak ini di retouch lagi, dan itu kan keluar biayanya sama aja. Jadi nanti ujung-ujungnya nanti akan mereka untuk lari ke indirect lagi, seperti itu. Nah kalau indirect memang prosesnya agak lama, bisa 2 kali sampai 3 kali pertemuan. Cuma untuk jangka waktu pemakaiannya itu pakai sampai kapan sih? Itu dipakai sampai seterusnya. Itu maksimum berapa lama sih? Kalau si indirect yang kayak kalau aku nih, indirect itu kalau kita jaga dengan pola makan yang benar, pembersihan juga bagus, itu mau dipakai sampai 10-20 tahun masih aman ya, masih aman ya. As long as penggunaannya memang. Nah, penggunaannya bagus dan tidak ada makan yang keras-keras kayak gitu. Nah, gimana sih nanti habis itu kita harus kontrol 6 bulan setelah terfinir. Kalau 6 bulan kita cek ada yang kotor atau nggak, kita bersihin. Ada finir yang bocor atau tidak. Kalau ada bocor juga ya? Kalau kita ngomong terjelek ada yang bocor, ya kita ganti yang 1 finir aja. Yang itu aja yang bocor. Biasanya mulai dari keluhannya itu setelah dipakai setelah setahun 2 tahun masih ngilu di daerah situ. Nah, berarti ada suatu something yang entah finirnya bocor atau ada masalah waktu pemasangan. Seperti itu. Biasanya kalau bocor atau masalah pemasangan itu biasanya karena apa? Biasanya salah makan kah, ataukah dia memang tiba-tiba jatuh atau apa, biasanya yang sampai bocor gitu loh? Bocor itu bisa karena dari awalnya kita pemasangannya salah. Jadi waktu pas pengerasan lemnya keburu keras. Jadi ada gitu ya? Gap antara gusi dengan finirnya. Nah itu bisa juga. Cuma kita makanya sebelum pasien pulang kan saya harus cek dulu semuanya nih, dekat gusi ada masalah nggak? Ada open atau tidak? Kalau tidak ada, as long mau dipakai biasa aja nggak ada masalah sih. Terus yang kedua bisa jadi dari cara sikat gigi yang tadi kamu. Nah, di mana cara sikat gigi kalau yang terlalu kenceng atau gimana, gusinya kan akan naik. Nah, itu bisa nyebabin infeksi makanan di situ. Nyelip di situ. Nah, terus kalau misalnya kamu pembersihan jarang pakai dental floss, makanan kan suka nyangkut di sela-selanya nih kadang-kadang kita makan. Nah, itu kalau misalnya dibikin lama-lama kan dia jadi pelanggaran gigi. Nah, itu yang bisa nyebabin finir akan bocor, rusak. Nah, itu akan timbulin masalah di situ. FYI guys, itu tadi yang dikasih tau dokter Jeffrey, tadi ada kasus di gigi gue, jadi gue tuh ternyata sikat giginya tuh salah. Jadi selama ini sikat giginya terlalu kenceng, walaupun gue pakai bulu yang halus, tapi tuh sikat giginya tuh lurus gitu loh, nggak memutar. Betul. Jadi itu dia kayak ngerusak gigi atasnya. Abrasi kalau kita bilang. Iya, abrasi. Jadi tuh giginya tuh jadi bolong, tapi bolongnya tuh di deket gusi, kali nggak sih? Kayak yang serem gitu loh. Jadi tiba-tiba kayak kroposnya di atas yang kayak gigi lo udah tinggal dikit aja kayak pengen copot gitu kan. Nah jadi tadi dokter udah ditambal gigi gua. Nah itu kalian juga sebagai tips sih sebenarnya. Jadi kalau sikat gigi tuh yang gak usah kenceng-kenceng sih sebenarnya. Malah tadi dokter bilang gue tuh sikat gigi mendingan pakai yang alat aja tuh yang elektrik yang gitu ya. Cuman jangan kenceng-kenceng juga ya. Ternyata emang kan kadang-kadang kan orang wah biar kenceng apa biar makan semua bersih giginya, ternyata enggak ya. Semakin kenceng malah bikin giginya abrasi yang itu dibilang, habis giginya. Karena sebenarnya paling benar tuh sebenarnya sikat gigi bukannya cepat dan kencang, tapi kita pelan-pelan tapi agak dilamain. Sekitar 4-5 menit untuk sikat gigi. Nah, gue ada pertanyaan lagi nih dok. Apakah direct veneer sama indirect tadi prosesnya tuh kayak mesti nyetak dulu lagi? Apakah langsung datang sekali aja langsung bisa pasang atau gimana? Gue jelasin direct dulu. Kalau direct itu istilahnya pasien datang, saya nggak perlu cetak. Jadi istilahnya direct nih pasien datang. Ini kalau kita mau cara yang cepatnya direct ya. Kalau direct yang mau yang cepat itu juga kita datang pasien konsultasi, oke dia mau pakai direct. Terus habis itu kita kasih tahu prosedurnya seperti apa. Habis itu kita kasih lihat nih pasien mau modelnya seperti apa. Entah pasiennya punya model dari foto yang mau demonya seperti apa. Kita cek dulu nih. Terus kita cek dari gigitan pasien juga. Memungkinkan nggak kita bikin model seperti itu yang dia mau. Kalau misalnya tidak memungkinkan ya kita bilang tidak mungkin. Contoh misalnya pasien dengan kondisi gigitannya sudah terlalu dalam. Habis itu dia minta giginya dibikin gigi kelinci. Udah pasti tidak mungkin bisa. Karena akan menyebabkan gigi kelincinya itu patah. Yang kayak kemarin lo bilang sama gue dong. Kalau dibikin dipanjangin, tapi ini coba ngatup dulu giginya, ngatup dulu gitu. Karena kalau dipanjangin ternyata ngatupnya ternyata memang nggak bisa, jangan dipaksain. Karena pasien nanti patah. Pasti yang ada nanti mau veneer pakai yang lem sebagus apapun, tetap nanti akan patah. Sama juga tadi yang kemarin lo bilang sama gue kalau misalnya tidur yang ngegeretakin gigi. Bruxism. Itu juga kalau bisa dipakein night guard untuk pelindung untuk malam. Supaya waktu pas diasah giginya itu yang kena bukan giginya tapi night guardnya, pelindung giginya. Jadi aman untuk dipakai. Nah kalau direct itu jadi ya istilahnya dia udah oke nih, deal dok saya mau di sini dan gua cek hasilnya memang bisa. Baru kita pasang di pasien. Model-model di pasien, udah habis itu udah dipoles pulang pasien.
Itu yang cara cepat. Tapi Yes. kalau misalnya mau direct yang agak lumayan ribet, cuma ya kita cetak dulu juga. Yeah. Cetak dulu, sama kayak kemarin kita bikin contoh di Yes, model tuh. yes. Contoh di model, pasien kita kasih lihat, udah oke. Nanti habis itu saya bikin pati indeks. Pati indeks itu istilahnya buat ukuran di giginya. Yeah. Nah kalau sudah, nanti saya tinggal bentuk-bentuk aja, Yeah. sama seperti itu. Cuma itu lebih istilahnya meminimalisir kalau misalnya kita ngomong nggak ada pati indeksnya itu. Tergantung mood dokter sih. Kadang-kadang kita bikin bisa yang kanan Karena kiri, langsung ya. karena langsung nih, Langsung, itu bisa kanan sama kiri bisa nggak balance nih. Yes. Kalau misalnya pasiennya sehari cuma satu itu doang, masih Ya. oke lah. Ya. Kalau sehari pasien direct filler sampai 5, Ya. 10 pasien, Ya. itu pasien ada fillernya istilahnya kok bentuk kanan dan kiri Jadi beda. beda. Terus ada yang di sini lebih gendut, ininya enggak. Ya. Nah itu yang bisa untuk minimalis seperti itu. Ya. Ya. Direct. Kalau yang indirect, ya saya pakai itu juga. Ya. Jadi istilahnya kita tetap cetak dulu. Habis itu kita discuss dengan pasien model yang dia mau seperti apa. Tapi kita kasih contohnya di model dulu. Ya. Nanti pasien udah oke, terus pasien kita kasih coba nih pas pulang. Ya. Yang kayak kemarin sebentar Ya. itu pasien bisa nanya-nanya ke teman-teman nih, kira-kira ada oke atau enggak, masih ada yang mau direvisi atau tidak. Kalau Ya. pasien udah merasa cocok, oke, baru nanti tinggal untuk pembuatan untuk yang porselennya. Ya. Makanya memang memakan waktu memang agak lumayan lama kalau yang porselen, karena kan porselen itu memang agak ribet di awal, tapi untuk jangkanya lebih panjang dibanding kamu pakai kayak gitu sih. Oke, nah gue juga mau info sedikit ke kalian. Kalau misalnya pakai veneer itu adalah kayak komitmen seumur hidup. Jadi which is terutama dalam hal kalau misalnya lo indirect bener ya dok ya. Jadi sebenarnya kayak lo pacaran aja atau nggak lo married lah gitu. Jadi lo nggak bisa, kalau lo udah memilih indirect, ya lo nggak bisa, you cannot go back gitu. Jadi bener-bener emang life commitment gitu. Jadi itu juga gue mau nanya sama lo sih dok sebenarnya. Kalau misalnya kayak gue udah indirect gitu ya, itu kan udah seumur hidup ya. Nah berarti itu kayak kemungkinan gue untuk harus ganti veneer tuh ada kan gitu loh. Maksudnya kayak veneernya tiba-tiba yang rusak atau mungkin karena kan porselen kemarin yang gue pakai. Nah itu kira-kira jangka waktunya kemarin kan lo bilang ke gue kan sekitar 10 tahun. Mungkin itu bisa mau outlet atau gimana? Nah, gini. Jadi yang ini mau gue tekan, gue jelasin juga. Jadi istilahnya kayak beberapa nih pasien kalau udah mau veneer, yang dia suka kadang-kadang tuh harus selalu nanya ke dokter dan kekurangan dan kelebihan dari veneer itu apa. Makanya kalau bisa nanyanya tuh kekurangannya aja, jangan pernah menanyakan kelebihannya, karena ya semua orang pasti pengen cantik lah. Tapi kekurangan itu yang dimana yang kadang-kadang nggak semua dokter itu menjelaskan secara detail, dan kadang-kadang gue beberapa kali tuh sering banget ketemu pasien yang udah pernah veneer di tempat lain ataupun veneer di mana dia ngerasa menyesal. Kadang-kadang, dok saya mau lepas veneer saya, dok saya mau copot, ini pakai veneer saya nggak enak, nggak nyaman, gigi saya jadi ngilu, sakit segala macam. Itu banyak ya dok? Banyak banget yang kayak begitu. Karena gue selalu nanya, maksudnya emang kamu waktu pas veneer kamu nggak nanya? Saya nggak dijelasin dok, saya nggak pernah dijelasin sampai sedetail itu segala macam. Nah makanya saya harus pesan banget, mau veneer dimanapun aja, mau veneer dimanapun kalian harus tetap tanya. Dan harus dilakukan dengan dokter gigi. Nah habis itu istilahnya ya kamu harus tanya untuk apa sih, gimana sih dok? Kalau sudah diasah seperti apa sih dok? Karena kalau misalnya yang tadi punya kamu yang sudah pernah diasah, saya nggak mungkin ngembaliin lagi. Karena ya udah seumur hidup kamu harus pakai veneer itu terus. Apalagi kalau crown itu kita kecilin giginya, otomatis ya seumur hidup kamu harus pakai crown terus, kayak gitu. Nah untuk yang tadi kamu tanya istilahnya berapa lama sih dok kayak gini yang kita bayar waktu kalau misalnya ganti? Sebenarnya saya nggak bisa memprediksi itu, karena biasanya untuk pemakaian crown atau veneer pun tuh bisa pakai sampai 10-20 tahun. Tapi nggak ada untuk kemungkinan, namanya manusia punya kadang-kadang. Pasien saya kemarin pernah gigit cangkang kepiting. Waduh. Gerau. Veneernya Veneernya sih masih nempel, cuma ada garis cracknya di veneernya. Veneernya ada retakannya, gitu loh. Yang sebenarnya kita bukan ngomong nggak boleh makan apapun, nggak, maksudnya kita boleh makan apa aja, cuma yang dirubah tuh cara mengunyahnya. Yang Diana biasa kita makan yang mengunyahnya terlalu kencang cepat, ini lebih lembut pelan-pelan aja, kayak gitu. Makan sate, makan ayam crispy atau apa boleh, nggak masalah. Cuma yang benar dari Diana itu cara makannya aja. Misalnya apel, yang biasa kita gerauk langsung lagi ke depan, ya harus dipotong-potong. Gitu. Makan pakai sate yang biasa ditaruh kencang, ya nariknya pelan-pelan aja. Makan kacang kalau bisa dipakai ke belakang. Ya lebih dijaga untuk cara mengunyah makanannya aja sih. Nah kalau misalnya dijaga seperti itu ya so far sampai ya saya sih total praktek udah hampir 5 tahun ya. Yang gue pasang belum pernah sampai ada masalah sampai sekompleks sih. Parah sih. Cuma pernah ada yang copot beberapa 1-2 pasien itu karena cara pola makan kebanyakan mereka. Tapi kalau yang kayak baru pasang terus copot langsung sih so far sih nggak ada sih. Gue juga ngalamin sih sebenarnya, kayak teman-teman mungkin juga yang tadi dokter bilang, gue tuh juga makan tuh bener-bener sekarang tuh hati-hati banget. Jadi nggak, kalau dulu kan wah man depan apa segala macam. Nah sekarang tuh bener-bener kayak
pasatnya tuh dari samping, terus kayak ngunyah tuh kayak gue makan apel juga gue potong-potong gitu. Jadi emang gue ngejaga banget sih karena gue juga setiap malam tuh rajin banget gosok gigi, dental floss karena gue takut banget tuh jadi kayak sesuatu something happen gitu. Oke, jadi buat temen-temen gue yang kemarin sempet nanya-nanya DM gue kalau misalnya lo finirnya di mana sih? Jadi kalian bisa aja langsung datang dan konsultasi ke The Clinic Beautylosofi. Di mana-mana udah ada The Clinic Beautylosofi dan bisa langsung cari Dr. Gigi Jeffrey, which is adalah dokter gigi yang mengerjakan veneer gua, gitu ya. Dan kalau misalnya ada apapun yang mau langsung ditanyain, Dr. Jeffrey tuh open banget untuk menjawab semua pertanyaan kalian. Kemarin juga gue nanya-nanya banyak banget, nanya ini, nanya itu, nanya segala macam, dan dokter Jeffrey itu benar-benar dia mengakomodir semua pertanyaan-pertanyaan gue gitu. Jadi bisa langsung datang ke The Clinic aja, ya. Oke. Thank you so much, Dok, for your time. Oke. So beauty lovers, see you. Dan kalau menurut gue sih untuk cantik memang ada harga kalau menurut gue ya. Jadi kalian bisa selain ada pasang veneer di sini di The Clinic Beautylosofi, kalian bisa menemukan banyak banget treatment lain dan dengan harga yang kalau menurut gue amat sangat reasonable price gitu. Jadi bisa langsung aja kunjungin The Clinic Beautylosofi.